Okay, hello everyone. Selamat datang di Oasis Session. Selamat datang di Oasis Session yang merupakan 30 menit penyembahan, 30 menit nyanyi lagu, dan 30 menit kita dapat inspirasi firman Tuhan. Selamat datang, dan saya berharap bahwa teman-teman semua bisa menikmati apa yang kita pelajari hari ini dan kita bisa nikmati. Dan ini memang dibuat untuk kayak semacam kayak worship tengah minggu aja, untuk kayak vitamin lah untuk kita. Karena saya tahu bahwa kadang hari tengah minggu aja kita udah susah ya. Dan saya nggak tahu teman-teman ini ngelihatnya di handphone atau abis ini teman-teman akan tutup dan sebagainya. But whatever happens, saya berharap bahwa ini jadi sesuatu yang menguatkan bagi teman-teman semua ya. Saya harap ini bisa menyegarin teman-teman. Bapak, kami ucap syukur atas hari ini. Terima kasih. Inilah Oasis Session. Oasis Session memang didesain untuk kami bisa dapat penyegaran sebentar. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau di masa-masa sekarang, kami percaya bahwa Engkau hadir di masa ini Tuhan, dan kami percaya bahwa apa yang Kau lakukan walaupun via internet bisa menjadi sesuatu menyegarkan bagi kami. Thank you Lord. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Oh, kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Oh, dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kenangan. Oh glory, sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya, amin, tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Sing it out. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Oh, kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku. Katakan sama-sama ini. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Oh, kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu.
Katakan sama-sama yuk. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan kan ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, pengharapan. Come on, Oasis Session, katakan dimanapun kamu berada. Katakan bahwa di dalam Dialah itulah kekuatanmu. Oh, di dalammu. Oh, itu kekuatan kami, hanya di dalammu. Oh, kemenangan darimu. Oh, itu yang ku rindu. Because of you. Katakan sama-sama you. Oh, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Oh, kan ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Oh, kan ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, pengharapanku. Thank you Lord. Kekuatanku, pengharapanku. Kekuatanku, pengharapanku, hanya Yesus. Teman-teman, sebelum kita dengar firman Tuhan, katakan sama-sama yuk. Dalam Kristus, amin. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Oh, kan ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan kan ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, pengharapanku. Oh, kekuatanku, pengharapanku. Oh, kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Inilah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami di dalam masa ini. Biarlah ini menjadi sesuatu yang menguatkan bagi kami. Biarlah segala perkataan yang Engkau katakan pada kami jadi sebuah kekuatan bagi kami, Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah hari ini ada kekuatan baru, ada kesegaran baru, dan ada pengharapan baru, dan ada jalan yang terbuka bagi semua anak-anak dan teman-temanmu di sini, Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa ada sebuah sikap yang kami tahu bahwa Engkau ingin kami miliki, Tuhan. Dan biarlah hari ini jadi sesuatu yang menginspirasi juga bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Halo teman-teman, welcome. Itu tadi judul lagunya Dalam Kristus, dan merupakan salah satu lagu favorit saya. Itu is my go-to song kalau misalnya saya ada in troubles, kalau misalnya saya merasa down dalam melayani. Dan saya harap itu juga menguatkan teman-teman bahwa
pengharapan saya itu bukan atas kekuatan saya, bukan atas apa yang saya bisa lakukan, tetapi pada waktu saya dalam Kristus, bahkan kekuatan dan kelemahan saya pun bisa jadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Teman-teman, kita semua merasa bahwa kemuliaan Tuhan adalah pada waktu kita mengeluarkan seluruh kekuatan kita. Dan itu nggak salah. Tetapi kadang dalam kelemahan kita pun, kalau kita berikan kepada Tuhan, itu bisa jadi kekuatan dan itu bisa jadi dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin teman-teman. So saya harap ini jadi menyegarkan. Nah, hari ini saya bicara tentang jangan kaya dan jangan miskin. Tentu ini sesuatu yang aneh ya. Ini pesan yang sangat aneh bagi saya bahwa, tapi saya mau ajak kita sama-sama lihat di satu ayat di Amsal 30 ayat 8-9 versi BMK itu jangan sampai ini perkataannya Agur bin Yaki ya teman-teman ya. Jadi dia ngomong kayak gini, jangan sampai aku mengucapkan kata-kata curang dan dusta. Jangan biarkan aku miskin atau kaya, berikanlah kepadaku apa yang kuperlukan. Sebab apabila aku kaya, mungkin aku akan berkata bahwa aku tidak memerlukan engkau. Dan jika aku miskin, mungkin aku akan mencuri sehingga mencemarkan namamu. Ini sesuatu ayat yang sangat powerful menurut saya, bahwa ini yang ngomong Agur bin Yake. Beberapa orang bilang ini nama penanya Salomo. Nah, yang menarik adalah ini dia bilang gini, bahwa berdua hal aja Tuhan yang aku minta dan jangan kau tolak. Jadi ini doanya dia. Teman-teman, tentu gini, kitab Amsal adalah sebuah kitab yang penuh dengan hikmat. Kitab Amsal adalah penuh dengan hikmat yang bisa membantu kita di dalam kehidupan kita. Jadi ibaratnya gini, kitab Amsal lah yang membantu kita menjadi seperti Kristus. Idenya adalah kalau dari Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kamu mengenal Kristus, kitab Amsal dan kitab surat-surat Paulus adalah cara kita jadi seperti Kristus. Sangat penting bagi kita hidup berhikmat. Dan ada sebuah statement, pernyataan yang unik yang dikatakan oleh Agur bin Yaki, yaitu Tuhan jangan sampai saya kaya dan jangan sampai saya miskin. Karena kalau kaya saya nggak perlu engkau, kalau miskin saya bisa nyuri dan bikin nama kamu cemar. Nah, tentu ini ayat yang sangat nggak biasa teman-teman, karena saya tahu teman-teman dan kita pengennya kaya, nggak ada yang pengen miskin, dan kita semua pengennya antara kaya atau nggak miskin. Nah, tapi tentu saja ini adalah sebuah ayat yang kita harus perdalam teman-teman. Kenapa? Karena mungkin kalau kita salah mengerti ayat ini, seakan-akan kita berdoa, seakan-akan Salomo berdoa, Tuhan ajar aku untuk jadi pas-pasan. Seakan-akan kita berpikir bahwa Tuhan, aku ingin hidup pas-pasan. Tentu bukan itu yang Agur bin Yaki atau Salomo inginkan. Kenapa? Ini jangan bikin aku miskin atau jangan bikin aku kaya. Ada sebuah situasi di mana dia berdoa supaya jadi orang pas-pasan. Tentu bukan itu maksud Salomo. Kenapa? Karena kita jelas Salomo tuh kaya banget. Salomo nggak ada pas-pasannya sama sekali. Uangnya banyak, kerajaannya besar, dan dia salah satu pribadi terpintar, terbijaksana yang pernah ada, teman-teman. Tentu ini bukan doanya dia maksudnya. Tentu doa ini harus kita telis lebih dalam. Mana ada orang yang punya hikmat mintanya pas-pasan. Tapi di sini yang kita perlu cerna baik-baik, teman-teman. Doa ini muncul kan dari kondisi hati yang sebenarnya, yaitu bahwa dia nggak ingin ada situasi yang membuat dia jauh dari Tuhan. Teman-teman tahu nggak bahwa orang berhikmat mengetahui bahwa tempat paling aman di seluruh dunia ini bukan di dalam kerajaannya atau bukan di dalam kekayaannya, tetapi di dalam kehendak Tuhan. Tempat yang paling tenang bagi dia ada di dalam kehendak Tuhan. Tempat yang paling nyaman bagi dia adalah dia berada dalam hadirat Tuhan. Dan dia, teman-teman, dia bukan orang sembarangan, dia bukan orang bodoh, dia cukup bijak untuk memiliki semuanya, dia cukup bijak untuk punya harta, dia bijak untuk punya kekayaan, tetapi dia mungkin melihat dari hartanya, dari kekayaannya, dia menyadari bahwa harta, kekayaan, dan kerajaan tidak sanggup memuaskan dia. Tapi satu sisi dia juga nggak pengen miskin. Dan maka dari itu kita lihat bahwa dia pengen Tuhan, dia nggak pengen ada situasi yang membuat dia jauh dari Tuhan. Jadi tentu bukan berarti bahwa Tuhan saya mau hidup pas-pasan. Nggak, tapi ini menunjukkan isi hati ya bahwa dia nggak mau jauh dari Tuhan, teman-teman. Nah, di sini kita belajar bahwa jika kecukupan membuat kita bisa tetap berserah pada Tuhan, itulah kelimpahan. Jadi kecukupan atau kekayaan atau kelimpahan itu tidak selalu bergantung pada seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi seberapa gantung bagaimana kita menggantungkan diri kita di hadapan Tuhan. Sebaliknya, jika sangat mungkin seseorang menjadi kaya atau miskin, atau seseorang jadi miskin tapi dia nggak mengandalkan Tuhan. Jadi kalau misalnya kecukupan
atau kekayaan atau kemiskinan membuat kita malah dekat sama Tuhan, maka itu adalah berkat. Sebaliknya, jika seseorang itu miskin sekalipun, tapi dia malah udah miskin belagu, maka itu kutuk bagi dia. Teman-teman tahu nggak bahwa banyak orang berpikir kalau misal orang kaya itu katanya nggak perlu Tuhan, orang miskin perlu Tuhan. Nggak juga teman-teman. Kita itu jangan sampai hidup tuh terlalu black and white. Kenapa? Karena kenyataannya banyak orang miskin nggak tahu diri juga. Banyak orang miskin nggak tahu terima kasih. Banyak orang miskin hatinya nggak benar di hadapan Tuhan. Sebaliknya kita tahu ada begitu banyak orang kaya yang menggantungkan hidupnya sedemikian rupa dengan Tuhan. Dia punya duit banyak, duitnya nggak berseri, tapi dia hidup rendah hati dan dia tidak menaruh uangnya di dalam hatinya. Apa teman-teman bisa dimengerti sejauh ini teman-teman? Saya harap ini bisa dimengerti teman-teman. Saya harap ini jadi sesuatu yang menyegarkan bagi teman-teman. Jika kecukupan membuat kita tetap berserah pada Tuhan, itulah kelimpahan. Dan kita juga perlu tahu bahwa sangat mungkin seseorang dalam situasi apapun tapi melupakan Tuhan. Nah ini jadi pergumulan bagi saya. Saya bergumul, kenapa harus Tuhan yang jadi harta? Teman-teman kan sulit ya kalau mau Tuhan jadi harta. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita cerna. Seakan-akan kok Tuhan narsis banget. Kenapa bukan hartanya? Kenapa bukan seperti lagunya Keluarga Cemara? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Tentu itu masuk akal teman-teman. Atau harta yang paling berharga adalah orang yang kita sayang. Tentu itu masuk akal. Tetapi dikatakan kenapa harus harta yang paling berharga itu Tuhan? Kenapa Tuhan yang kita selalu harus kita inginkan? Nah masalahnya teman-teman, ini yang saya riset, saya coba temukan. Dan saya menyadari bahwa teman-teman harus nangkep. Kenapa harus Tuhan jadi harta? Karena hanya Tuhan yang gak bakal hilang. Segala sesuatu bisa hilang. Tentu bukan berarti itu sesuatu yang gak penting di hidup teman-teman. Tentu bukan berarti your family atau istrimu atau suamimu itu gak penting. Tapi teman-teman harus tahu bahwa semua itu bisa hilang. Jangan sampai kita jadiin itu harta. Harta maksudnya adalah kita masukin ke hati banget. Soalnya kalau dia hilang, kita bisa gila. Kita juga satu sisi harus menghargai. Kita harus menghargai mereka yang pemberian Tuhan. Tapi satu sisi kita menyadari bahwa mereka itu terbatas hidup kita. Sehingga kita bisa naruh harga yang lebih baik di mereka. Tapi satu sisi kita juga bisa legowo. Apa saya bisa dicerna teman-teman? Saya tahu ini hikmat yang saya rasa teman-teman jarang dengar. Tapi teman-teman harus mengerti hal ini. Karena ini untuk bisa mengatur ekspektasimu akan banyak hal. Karena kalau misal kamu taruh sesuatu yang bukan Tuhan di hidupmu, di hatimu, kau jadikan dia pusat kehidupanmu, maka hidupmu akan bermasalah. Karena segala sesuatu yang di bumi ini, kalau kamu jadikan pusat, kamu akan kehilangan. Tuhan gak mau kamu kehilangan. Kenapa? Karena kehilangan adalah sesuatu yang menyakitkan. Nah, makanya semua yang bisa hilang, jangan sampai dijadikan harta. Soalnya kalau dia hilang, bisa gila kita. Tuhan gak pernah hilang, makanya aman. You can love someone or something. Teman-teman boleh mencintai apapun, boleh mengasihi apapun, tapi jangan taruh itu dalam pusat hidup. Dan teman-teman harus ngerti, ini untuk kebaikanmu sendiri. For your own good. Jadi tentu setiap orang berbeda. Tentu setiap hati orang berbeda. Seseorang bisa punya harta banyak, tapi darling di hati tetap Tuhan. Di sini iya ya. Tapi masalahnya teman-teman gini, kita harus ngerti bahwa sangat mungkin seseorang kaya, tapi darling di hatinya tetap Tuhan. Jadi jangan sampai kita mengerti, jangan kita polos juga bahwa saya nggak butuh harta kekayaan, saya nggak butuh keluarga, yang saya butuhkan cuma Tuhan. Nggak naif juga teman-teman, nggak gitu juga konsepnya. Tapi kita harus mengerti bahwa yang taruh di pusat hati kita hanyalah Tuhan. Yang lain, kamu bisa taruh di yang lain. Misalnya uang. Taruh uangmu di dompet, taruh uangmu di bibit, taruh uangmu di Stockbit, taruh uangmu di invest, taruh uangmu di deposito, tapi jangan masukin ke hati. Karena kalau uang masukin ke hati, dia akan susah keluarnya. Dan yang harus bertata di dalam manusia dalammu itu hanya Tuhan. Nah ini yang teman-teman perlu tangkap. Nah idenya adalah kita harus mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Kita harus berani bilang cukup. Kita harus berani untuk bilang tanpa menurunkan pengharapan kita ke masa depan. Tapi hari ini kita harus bilang cukup. Dan kita harus berani bilang Yesus cukup untuk saya. Kita harus berani bilang gitu teman-teman. Kita harus memutuskan untuk bilang gitu. Kenapa? Karena justru berkat mengalir dari situ. Saat kita merasa cukup dengan yang kita miliki, saat kita merasa cukup dengan Yesus, di situ sesuatu yang baik baru bisa mengalir. Kenapa? Karena kita tidak salah prioritas. Hello? Kalau kita nggak salah prioritas, kita akan bisa
punya kecukupan lebih, teman-teman. Dan apa yang Tuhan taruh di hidup kita bisa cukup. Asal prioritasnya jangan salah, teman-teman. Nah, kita nggak perlu nurunin pengharapan kita akan masa depan. Tapi di sini, ini bicara soal prioritas kita. Teman-teman, saya sih berharap kalian semua jadi kaya. Karena kaya tidak selalu menghalangi Tuhan. Tapi kalaupun kamu jadi kaya, jadilah kaya, tapi yang mengasihi Tuhan. Dan kalau miskin, jangan miskin yang belagu. Jangan sampai orang udah ditolong tapi belagu. Jangan sampai kita lupa kita ini berasal dari mana, teman-teman. Teman-teman, Tuhan tidak manggil kita jadi percaya diri. Tuhan tidak manggil kita jadi rendah diri. Tapi Tuhan panggil kita jadi tahu diri. Orang-orang tahu diri ada tahu siapa dirinya, pintar memposisikan dirinya, tahu diri bahwa segala sesuatu adalah pemberian, dan tahu berterima kasih. Jangan pernah lupa, kalau orang Kristen yang ngerasa Kristen, jangan cuma jadi orang Kristen, tapi jadilah orang Kristen terhormat. Yang pertama dimulai dari kamu harus tahu diri dan tahu terima kasih. Itu saya melenceng ke situ memang, tetapi kamu harus pegang ini di hatimu baik-baik. Kamu harus sadar bahwa kamu ada di sini karena banyak kepercayaan begitu banyak orang. Kamu harus sadar kamu di sini karena ada banyak orang-orang yang membuat kamu ada di sini. Saya lahir bukan karena diri saya sendiri, tapi karena orang tua saya. Banyak orang bisa diberkati hari ini karena ada orang percaya sama dia. So, teman-teman, jangan pernah lupa hal itu. Uang itu bukan harta, tapi aset. Makanya dia cocoknya disimpan di dompet, bukan di hati. Oke, silahkan jadi kaya. Silahkan build business. Silahkan yang kamu lakukan perlakuan untuk mencukupi dirimu. Tapi satu sisi, tahu dirilah. Semua ini pemberian. Belajar berkata cukup. Taruh Tuhan sebagai darlingmu yang terutama. Saya harap ini menguatkan teman-teman. Saya akan berdoa bagi teman-teman semua di sini yang merasa diberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu susah berbicara, tapi kami berdoa supaya anak-anak-Mu bisa mengerti bahwa Engkaulah pusat kehidupan mereka, bukan harta mereka. Biarlah harta mereka dan kekayaan mereka mereka ditaruh di tempat yang lebih baik, tapi jangan taruh di hati mereka. Dan biarlah mereka menyadari dan mereka tahu diri, memposisikan diri mereka di hadapan-Mu, Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa apa yang telah Kau titipkan pada kami bersyukur atas kepercayaan yang telah Kau berikan pada kami. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang tahu terima kasih. Kami tahu bahwa salib yang telah Kau beri, kasih karunia yang telah Kau beri adalah sesuatu yang baik. Dan biarlah kami jadi tahu terima kasih dan kami mengerjakan salib itu, mengelola berita kemerdekaan yang telah Kau berikan pada kami dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Oasis Session hari ini sampai sini aja. God bless you. Tuhan berkati semua. Take care everyone. Ya.